Perkenalkan, nama saya Monica Margareta. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi genetik yang akan dimulai dari Monu. Nah, saya akan mulai penjelasan ini dengan menjelaskan apa itu kromosom. Kromosom itu terdiri atas dua kata, yaitu kromo, yang artinya warna, dan soma, yaitu badan. Nah, arti kromosom ini adalah badan yang mudah menyerap warna. Di dalam sel manusia terdapat nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom. Satu manusia itu biasanya memiliki 46 kromosom. Nah, dalam kromosom ini terdapat histon, dan dalam histon ini terdapat DNA, yaitu materi genetik atau bahan genetik dari sebuah organisme yang memiliki informasi dan akan menurunkan informasi dari generasi ke generasi. Kromosom ini dapat dilihat sangat tampak pas sel aktif membelah atau dalam proses kondensasi DNA. Nah, kromosom eukariot ini tersusun atas DNA dan protein. Selanjutnya, saya akan ini adalah struktur kromosomnya, dan kromosom itu memiliki sentromer dan lengan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu sentromer dan lengan. Sentromer itu memiliki kinetokor di tempat perlekatan benang gelondong selama pembelah inti. Nah, sentromer itu terletak di bagian sini, di bagian tengah. Dan lengan adalah bagian utama dari kromosom. Di dalam lengan ini terdapat bagian kompleks dari kromosom, yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin. Lengan kromosom ini terdiri atas dua bagian, yaitu satelit yang tidak digambar di sini, tapi saya akan gambar. Itu terletaknya di sini, biasanya itu bagian yang bulat yang terdapat di ujung kromosom. Itu satelit. Dan telomer yang terletak di sini, yang berfungsi untuk menghalang-halangi bergabungnya kromosom yang satu dengan kromosom lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNA. Nah, seperti saya sudah sebut sebelumnya, DNA adalah membawa informasi dari genetika dari generasi ke generasi, dan juga pengertiannya itu adalah polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Nah, satu nukleotida tersusun atas beberapa bagian. Nah, ini disebut nukleotida karena mengandung fosfat. Jika tidak mengandung fosfat, itu akan disebut nukleosida. DNA ini tersusun dari gula deoksiribosa, atau bisa disebut juga pentosa, basa nitrogen yang terdiri atas purin yang di lambang A,
purin yang terdiri atas adenin yang di lambang A dan guanin yang di lambang G, dan pirimidin yang terdiri atas timin lambang T dan sitosin lambang C. Seperti saya sudah bilang sebelumnya bahwa nukleotida itu harus memiliki fosfat, dan asam fosfat dalam nukleotida bisa berjumlah 1, mono, 2, di, atau 3, tri. Nah, ini adalah gambaran struktur penyusun satu nukleotida yang terdiri atas gugus fosfat, ini gugus fosfat, gula pentosa yaitu deoksiribosa, dan basa nitrogen yaitu purin atau pirimidin. Nah, DNA ini memiliki model double helix. Yang pertama dimukakan oleh Watson and Crick yang berupa pita spiral yang saling berpilin. Nah, gambarnya bisa kayak gini. Mereka saling berpilin. Nah, utas ganda DNA, yaitu dua rantai polinukleotida yang saling berpilin, memiliki struktur yang meliputi pertama, gugus gula fosfat yang merupakan kerangka dari molekul yang terdapat pada bagian luar. Jadi gugus fosfat itu terdiri di bagian sini, di bagian luarnya. Di bagian luarnya terdiri ada gugus fosfat. Gugus fosfat. Ada gugus fosfat di sini. Kemudian ada basa nitrogen pada untaian nukleotida berkaitan pada basa nitrogen untaian lainnya. Nah, ikatan antara basa nitrogen tersebut disebut ikatan hidrogen yang akan saya jelasin di slide berikutnya. Basa nitrogen purin selalu akan berkaitan dengan basa nitrogen pirimidin. Jadi yang guanin selalu berkaitan dengan sitosin dan adenin selalu berkaitan dengan timin. Nah, pada gambar ini sudah bisa kelihatan lebih jelas basa nitrogennya, dan semuanya itu yang seperti saya bilang tersebut bahwa guanin itu selalu berkaitan dengan sitosin dengan timin. Nah, proses ini nanti ada dinamakan ikatan hidrogen antara mereka berdua dan mereka berdua. Dan karena ini tuh double helix, ujung 5 di sini, ujung di sini, ujung 3-nya di sini, dan ujung 3-nya di sini. Oke. Selanjutnya, DNA memiliki dua fungsi, yaitu seperti saya sudah bilang sebelumnya, memiliki fungsi mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi dan juga mengatur sintesis protein. Nah, cara replikasi DNA ini gimana? Pertama, ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu menjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Masing-masing pita DNA induk
mempersiapkan diri sebagai cetakan itu template. Nah, bagian ini akan dijelaskan lebih detail oleh Nia. Dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Kemudian, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. Nah, mari kita lihat gimana hasilnya. Nih. Jadi ada 3 hipotesis replikasi DNA seperti berikut. Nah, yang pertama ini yang konservatif, yaitu di mana untai DNA lama akan tetap berkaitan dengan untai DNA yang lama dan yang baru dengan yang baru. Jadi ini yang lama akan berkaitan dengan yang lama dan yang baru dengan yang baru. Nah, di sini itu untai DNA baru dengan yang lama dan yang lama dengan yang baru. Jadi kayak ada yang baru, ada yang lama di sini. Di sini kan cuma lama sendiri, baru sendiri. Ini ada lama, ada baru, ada lama dan baru. Nah, yang non konservatif itu DNA lama dan DNA baru itu campur, mereka berdua campur di seluruh bagian untasnya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang gen. Next one. Nah, gen itu apa sih? Gen itu adalah segmen DNA yang suatu organ atau protein. Nah, gen ini tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Nah, gen ini pada kromosom itu tersimpan pada locus. Nah, promotor adalah tempat dinya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Sedangkan terminator ini adalah tempat berakhirnya ya, berakhir. Gambarkan kalau gen ini adalah kumpulan dari banyak DNA. Nah, DNA yang tersusun ini bisa ratusan, bisa puluhan akan jadi yang namanya gen. Nah, kemudian di sini kan ada bilang kromosom itu tersimpan pada locus. Nah, locusnya tuh di sini. Dua ini adalah gen. Nah, gen yang berpasangan ini namanya alel. Alel itu ada dua, bisa homozigot, bisa heterozigot. Kalau alel yang homozigot itu berarti dia A kecil sama A kecil atau A besar sama A besar. Kalau misalnya dia heterozigot itu dia A kecil sama A besar. Terus kalau misalnya nanti si gennya ini melakukan pembelahan atau kromosom pembelahan, dia akan ada di sini. Nah, kromatidnya nanti jadi dua gitu. Next. RNA. Mami. Nah, RNA. Kita bakal lihat nih perbedaan DNA sama RNA. Nah,
kalau kloroplas. Sedangkan kalau RNA itu letaknya ada lebih banyak. Jadi nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Kalau dari strukturnya nih yang kita lihat, DNA itu dia rantainya panjang, jadi untaiannya tuh ganda, untaiannya ganda. Nah ini rantainya pendek, jadi untaiannya tunggal atau single strand namanya. Kemudian basa nitrogennya juga beda, khususnya di bagian pirimidinnya. Kalau misalnya DNA itu purinnya itu terdiri dari adenin sama guanin, dan pirimidinnya itu terdiri dari timin dan sitosin. Kalau RNA dia purinnya itu adenin sama guanin, dan pirimidinnya itu urasil sama sitosin. Kemudian kalau dari kadar, DNA itu punya kadar yang tetap, karena dia tuh cuma sebagai pembawa doang, kayak kodenya gitu. Sedangkan kalau RNA itu berubah-ubah sesuai dengan sintesis proteinnya, karena nanti RNA itu dia akan melaksanakan atau melakukan yang namanya sintesis protein. Melakukan sintesis protein. Sedangkan kalau misalnya DNA itu tadi cuma membawa doang, dan dia cuma mengatur proses sintesis protein. Tuh bedanya U sama T. Next one. Nah, RNA itu ada dua macam, RNA genetik sama RNA non-genetik. Yang genetik itu dimiliki yang tidak protein juga. Kemudian kalau yang di non-genetik itu pada organisme yang memiliki DNA. Jadi nanti si RNA-nya ini cuman melakukan proteinnya, pelaksanaan kode genetik ribosom. Kalau rRNA itu komponen utamanya si ribosomnya, tRNA itu yang membawa asam amino ke ribosom. Nih, ini adalah ekspresi gen ya. Kita bahas sebelumnya di sini. Nah, ya, transkripsi dia akan berubah nih jadi U, dari T jadi U karena dia ke mRNA. Terus karena dengan proses translasi nanti dia akan membentuk banyak protein atau yang namanya peptolipida. Nah, jadi di DNA dia akan mengubah pesan si RNA-nya gitu. Jadi DNA ini adalah kodenya. Terus nanti dia akan ke RNA, berubah jadi RNA dong. Nah, RNA ini fungsinya itu untuk nukleus. Tadi yang udah dijelasin Moni, kalau DNA itu ada di nukleus. Terus nanti DNA ini akan berubah jadi RNA. Nanti RNA ini akan nembus dari pori-porinya nukleus. Dia akan pindah ke ribosom. Nanti di ribosomnya ini dia akan berubah jadi protein. RNA-nya ini di ribosom, dia akan berubah jadi protein. Nah, proteinnya ini adalah gen. Nah, makanya tadi kenapa struktur gen itu adalah protein. Itu nanti gennya ini yang bakal mempengaruhi fisik manusia gitu. Ada yang pendek, ada yang tinggi gitu-gitu. Nanti untuk proses sintesis proteinnya ini, transkripsi sama translasi akan dijelaskan lebih lanjut sama Marcel. Udah. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sintesis protein atau ekspresi gen. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Di sintesis protein ini terdapat dua tahapan besar, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu transfer informasi genetik dari DNA ke RNA
translasi penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida. Next slide. Next slide, Mia. Ya. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. DNA mentranskripsikan kode-kode genetik dengan membentuk mRNA yang mengandung rumusan protein yang akan dibentuk. Pembukaan salah satu pita molekul DNA oleh enzim helikase. Proses transkripsi adalah yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promotor. Promotor berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Yang kedua, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sense dan komplemen antisense mulai terpisah untuk promotor menempel di bagian rantai cetakan sense. Yang ketiga, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promotor dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basan nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5-3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsikan DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Selanjutnya, next slide. Nah, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. mRNA yang sudah keluar dari inti sel dan telah melalui proses splitting penyambungan akan bergabung dan menempel pada ribosom. tRNA berperan dalam mengikat asam amino pada salah satu ujungnya dan membawa asam-asam amino tersebut menuju ribosom untuk disusun menjadi urutan nukleotida yang sesuai cetakan yang ada pada kodon mRNA. Tahap-tahapannya yang pertama yaitu subunit ribosom kecil menempel pada mRNA. Lalu tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC berpasangan dengan kodon AUAG. Yang kedua, subunit ribosom besar melengkapi ribosom. tRNA inisiator menempati sisi P. Sisi A siap menerima tRNA lainnya. Next slide. Yang ketiga, asam amino tRNA mendekati ribosom dan menempel pada sisi A. Aminoasil transferase.
Yang keempat, kehadiran asam amino tRNA mengikat kodon pada ribosom. Yang kelima, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung karbosil pada penambahan polipeptida pada sisi P, peptidil sintetase. Yang keenam, tRNA ditranslokasikan ke ujung ribosom, bergerak bersama-sama mRNA. Lalu tRNA yang tadinya berada pada ujung ribosom bergerak keluar bersama mRNA melalui ribosom. Next slide. Ini ya. Yang ketujuh, ribosom mencapai kodon terminasi pada utas mRNA. Yang kedelapan, polipeptida lepas dari ribosom. Yang kesembilan, dua unit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.